Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah mencurahkan dan memberikan kepada kita sekalian nikmat yang begitu banyak. Khususnya di subuh menjelang pagi ini, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini untuk kembali melanjutkan dari kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-48 dari pembahasan kitab ini, yang insyaallah ta'ala di dalam pembahasan kita kali ini atau di pertemuan kita kali ini kita akan menyebutkan beberapa hadis Nabi SAW berkaitan tentang di antara nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang diberikan kenikmatan berupa akhlak yang mulia. Taib. Kita bacakan hadisnya, hadis yang ke-290. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad, mengabarkan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad, qala, dia berkata, haddatsana Abu Amir, mengabarkan kepadanya Abu Amir, qala haddatsana Abdul Jalil, mengabarkan kepadanya Abdul Jalil ibnu Atiyah, an Syahar, dari Syahar, an Ummu Darda, qalat, dari Ummu Darda, dia berkata, qama Abu Darda lailatan yusalli. Ya, suatu ketika Abu Darda radhiyallahu ta'ala itu mendirikan salat malam. Fa'ajala yabki wa yaqulu, lalu dia senantiasa menangis dan dia berkata atau berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperelok penciptaanku, maka perindahlah akhlakku. Iya. Dari sini, hadis ini sanadnya dari sini sampai lafaz ini itu sahih. Iya. Karena hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini agak panjang, namun lafaz setelahnya itu lafaz yang tidak sahih atau isnadnya dhaif, sanadnya dhaif. Sehingga kita bacakan hadis sampai di lafaz yang sahih saja. Iya. Ini lafaz di mana Abu Darda pernah meminta atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperelok, memperindah penciptaanku, maka perindahlah akhlakku. Iya. Kita tahu bahwasanya tidaklah seorang muslim maupun muslimat memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan meminta dari suatu perkara yang
dibutuhkan dan perkara tersebut adalah perkara yang agung ya, perkara yang merupakan sesuatu yang spesial ya. Nah, ya di antaranya adalah apa yang ditunjukkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu tatkala beliau bermunajat kepada Allah di salat malamnya. Ya, kita tahu ini salat malam ya di antara salat yang mulia, yang agung ya kedudukannya setelah salat fardu, setelah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Iya. Nah, sebenarnya hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, afdalus siyami ba'da Ramadan siyami syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, di bulan Muharram. Ya, wa afdalus salata ba'da salatil faridah ya salatul lail. Atau qala Rasulullah SAW, dan sebaik-baik salat ya setelah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang dikerjakan di malam hari, ini salat lail. Iya. Dan di sana di antara kekhususan ya salat lail ini, di sana ada waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, dan akan mengijabah, akan menjawab ya doa-doa dari hamba-hambanya, akan mengabulkan dari doa-doa hamba-hambanya. Iya. Nah, di kesempatan yang agung ini Abu Darda radhiyallahu taala anhu menyempatkan ya bermunajat kepada Allah, dan di antara doa yang diminta oleh beliau adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau akhlak yang mulia. Ya, menunjukkan bahwasanya akhlak mulia ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan dia adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar ya, sehingga tatkala seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa akhlak yang mulia, maka dia telah diberikan dari nikmat atau di antara nikmat-nikmat yang begitu besar. Ya, nikmat di antara nikmat yang begitu besar. Ya, karena akhlak yang mulia ya, sebagaimana pembahasan-pembahasan yang telah berlalu ya, demikian pula dari apa yang telah kita sebutkan dari pembahasan kitab Sahih At-Targhib Wat-Tarhib tentang keutamaan akhlak yang mulia, yang dimana akhlak yang mulia ini diantara penunjang dan wasilah seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya, semuanya yang juga sudah kita sebutkan, sebaliknya akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, ya, akhlak yang tercela itu juga bisa menjadi wasilah seseorang ya dijerumuskan ke dalam neraka sampai pun ibadahnya kepada Allah itu baik. Ya, semuanya hadis yang sering kita ingatkan ya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seseorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana tetangganya seorang wanita, ya, tetangganya seorang wanita yang dia senantiasa berpuasa, dia senantiasa mengerjakan salat lail, dia senantiasa bersedekah, akan tetapi akhlaknya buruk, khususnya akhlaknya kepada tetangganya tidak baik. Ya, maka kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk dari penduduk neraka, wal iyadu billah. Jadi akhlak yang mulia ini di antara perkara yang hendaknya diperhatikan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini di antara hal yang mengantarkan seseorang bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, jika diiringi juga dengan akidah yang benar, ya, ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dua hal ini tidak boleh dipisahkan, yakni hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik kepada sesama manusia. Baik, selanjutnya hadis yang ke-291. Ya. Hadis yang ke-291, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'man, mengabarkan kepada kami Abu Nu'man, qala haddatsana Abu Awanah, mengabarkan kepadanya Abu Awanah, an Ziyad ibnu Alaqah, dari Ziyad ibnu Alaqah, an Usamah, dari Usamah ibnu Syarik, qala kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab nasun katsirun min hahuna wa hahuna fasakatan nas la yatakallamuna ghairuhum faqalu ya Rasulullah a'laina kharajun fi kadza wa kadza fi asya'in min umurin nas la ba'sa biha faqala ya ibadallah wa'ada Allahu
haraja illam ra'atan atau illam ra'an iktarada imra'an dhulman fadzaka alladhi harija wa halak. Qalu ya Rasulullah ana tadawa, qala na'am ya ibadallah tadawa fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada lahu shifaan ghair da'in wahidin. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah, qala al-haram. Ya, qala al-haram. Qalu ya Rasulullah ma khairu ma u'tiyal insan. Nah, ini syahidnya dari hadis ini. Qala khuluqun hasan. Ya, darajatul hadits sahih. Ya. Taib. Disebutkan dari Abu Nu'man, ya, dan perawi-perawi yang lainnya yang tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya dari Usama ibnu Syarik, dia berkata, dari Usama ibnu Syarik, dia berkata, aku pernah bersama Nabi SAW, maka datanglah sejumlah orang Arab Badui. Iya. Nah, dan banyak dari sini dari sana. Lalu mereka diam, tidak ada yang berbicara antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, ya, mereka berkata, ya Rasulullah, apakah kita berdosa jika melakukan ini dan itu? Ya, yakni melakukan sesuatu yang diharamkan, ya. Sesuatu yang diharamkan. Maka Nabi SAW menjawab, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan dosa, ya, kecuali seseorang itu memperoleh tubuh, ya, seorang dengan gibah, ya, maka itulah, ya, dosa dan kebinasaan, ya. Yani Nabi SAW mengatakan, menjawab pertanyaan orang-orang, bahwasanya Allah telah menetapkan satu perbuatan-perbuatan yang jika dikerjakan, ya, maka hal itu adalah hal yang mengandung kemaksiatan dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dosa, ya, dari dosa-dosa adalah seorang melakukan ghibah. Ya, itu adalah dosa dan kebinasaan. Ya, ghibah sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis yang lain, ya, zikruka ahika lima yakrah. Engkau menceritakan dari saudaramu sesuatu yang dia benci, ya, sesuatu yang tidak dia senangi, walaupun hal itu adalah hal yang benar, perkara yang benar pada dirinya. Tapi apabila dia tidak menyenanginya, itu hal tersebut diceritakan, maka itulah ghibah. Ya, itulah ghibah yang dilarang, yang tercela, yang mendatangkan kebinasaan, wal iyadu billah. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah boleh untuk kita berobat? Maka Nabi SAW, benar, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, berikhtiarlah dengan berobat, ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan suatu penyakit kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala menetapkan juga obatnya, ya, kecuali satu penyakit, ya, yang tidak memiliki obat, ya. Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, masa tua, ya. Nah, artinya tidak ada obat untuk manusia muda terus, ya, kecuali di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah diantara hikmah, ya, kita berbondong-bondong mempersiapkan amal saleh untuk kenikmatan yang kelak akan diraih di surga, ya. Dan ini juga hikmah bahwasanya apa saja di dunia ini berupa nikmat itu tidak dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena nikmat yang kekal, nikmat yang abadi itu disiapkan di negeri akhirat, yaitu di surga. Di antaranya adalah di surga sebagaimana apa yang disebutkan dalam banyak dalil dari Nabi SAW, bahwa di surga itu semua orang diberikan umur yang muda dan tidak lagi mendapati masa tua. Baik, selanjutnya ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah hal yang terbaik, ya, apakah hal yang terbaik atau nikmat dari nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia? Maka Nabi SAW menjawab, khuluqun hasan, ya, akhlak yang baik. Nah, dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwasanya di antara nikmat, ya, dari nikmat terbesar yang diberikan, ya, kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah akhlak yang baik. Jadi apabila seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, akhlak yang baik, maka itu di antara nikmat dari nikmat-nikmat yang besar. Ya, itu di antara nikmat dari nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang telah kita juga sebutkan bahwa akhlak yang baik ini ada yang sifatnya tabiat,
ada yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan seorang itu akhlak yang baik, ya, mulai dari dia dilahirkan, ya, dari kecilnya hingga dia dewasa, ya, ada akhlak yang memang diusahakan, ya. Nah, ada akhlak yang memang diusahakan, ya, kita didik jiwa dan diri kita untuk menjadi pribadi yang berakhlak, ya, tentunya dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, tapi pembahasan kita terkait masalah nikmat berupa akhlak yang mulia. Jadi di antara pelajaran yang paling penting bahwasanya akhlak yang mulia merupakan nikmat atau pemberian yang besar, yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik. Kemudian hadis yang ke-299, ya, hadis yang datang dari Ubaidillah Ibnu Abdullah bin Utbah. Anna Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas pernah berkata, kana Rasulullah sallam ajwadan nas bil khair. Ini menceritakan bagaimana akhlak Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas adalah Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan di dalam, ya, memberikan atau di dalam berinfak, ya, di dalam berinfak dan bersedekah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan bertambahlah kedermawan Nabi SAW, ya, tatkala datangnya bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, tatkala Jibril menemui beliau, ya, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan adalah Jibril senantiasa menjumpai Nabi SAW di setiap malam dari malam-malam di bulan Ramadan. Ya aridu alaihi Rasulullah SAW Quran, ya. Nah, beliau membacakan Al-Quran kepadanya. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah SAW ajwa bil khairi minar rihil mursalah. Ya. Dan apabila Jibril menemui beliau SAW, maka beliau SAW, ya, adalah orang yang paling dermawan, ya. Saking dermawannya Nabi SAW itu melebihi, ya, hembusan, ya, angin, ya, melebihi hembusan angin yang berhembus. Ya, inilah sifat dan teladan kita, sifat yang mulia dari teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini menunjukkan tentang bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, beliau adalah manusia yang mulia, manusia yang memiliki akhlak yang terpuji, semua apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat, ya, budi pekerti yang sangat agung. Iya, makanya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya setiap kita betul-betul mempelajari agama ini, kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis dari Nabi SAW, ya, khususnya dalam rangka untuk mendidik diri kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW itu suri teladan, ya, contoh yang sangat baik. Maka bagaimana Nabi SAW berakhlak mulia, bagaimana Islam mengajarkan penganutnya untuk berakhlak mulia, ya, tentu hal itu bisa didapati dengan cara kita belajar, kita mempelajarinya. Iya. Nah, dan ini diantara hadis yang menyebutkan bagaimana, ya, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi pribadi yang dermawan, ya, senantiasa mudah untuk memberi, senantiasa mudah untuk membantu sesama, ya. Nah, sesuai dengan kesanggupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kita harta, maka kita membantu sesama dari orang-orang yang membutuhkan ataupun bahkan yang tidak membutuhkan, ya, kita berikan dari harta kita. Kalau kita memiliki kekuatan, ya, kita bantu dengan kekuatan kita. Ya, dan hal-hal yang dimudahkan untuk kita berikan bantuan. Ya. Nah, ini diantara akhlak mulia dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Baik, selanjutnya hadis yang ke-293, ya. Hadis yang ke-293 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Sallam
mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abu Muawiyah, mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah anil A'mash, dari A'mash, an Syakik an Abi Mas'ud al-Ansari, dari Ibnu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Nabi SAW bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khair illa annahu qad kana rajulan yukhalitun nasa wa kana musiran fakana ya'muru gilmanahu ay yatajawazu anil mu'syar. Qala Allah azza wa jalla fanahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawaza anhu. Kata Nabi SAW, ada seorang yang hidup, ya, yani ada seorang yang hidup sebelum kalian, ya, dan dihisab, ya, tetapi tidak ditemukan sedikit pun, ya, kebaikan padanya. Ya, tidak ada kebaikan padanya. Ya. Kecuali, ya, dia adalah seorang yang senantiasa bergaul bersama orang yang banyak. Ya, dan dalam pergaulannya dia senantiasa memberikan kemudahan atas orang-orang yang dengannya dia bergaul. Ya. Maka dia menyuruh para pelayannya memaafkan orang-orang yang sedang kesulitan, iya, membayar utangnya. Iya, dan ini disebutkan juga di dalam redaksi yang lain, ya. Seseorang ini, ya, dia tidak memiliki kebaikan. Tidak ada kebaikannya kecuali, ya, dia memiliki satu kebaikan di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya, ya, menghutangi orang-orang. Ya. Dia orang-orang berutang padanya. Dan tatkala dia ingin menagih utang, ya, dia perintahkan kepada pelayannya untuk memberikan kemudahan dalam menagih. Ya. Kalau ada di antara mereka yang tidak mampu untuk membayar seluruhnya, maka cukup bayar setengahnya. Ya, kalau ada di antara mereka yang sudah jatuh tempo mungkin bulan ini tapi ternyata tidak mampu, beri tangguh bulan depan. Ya. Hanya itu kebaikannya. Ini berkaitan tentang akhlak yang mulia, akhlak kepada sesama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa nahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawaza anhu." Ya, maka kami lebih berhak akan sifat memaafkan daripada dia. Iya. Dia telah memaafkan orang yang berutang padanya, entah itu memberi tangguh, ya, entah itu melunasi utangnya, ya. Maka kata Allah, kami lebih berhak memberikan maaf daripada dia, daripada orang ini, dan Allah pun memberikan maaf untuknya, untuk orang tersebut. Kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlak, satu akhlak yang mulia yang ada pada dirinya, yaitu memberikan, ya, kelonggaran kepada manusia dalam, ya, khususnya dalam perihal membayar utang. Ya, dan ini, ya, adalah salah satu sifat yang mulia. Ya, makanya jika seseorang diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ada di antara manusia yang memiliki hajat padanya, mungkin minta untuk berutang karena ada kebutuhan, ya, maka itu di antara sarana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, maka berikanlah utang dengan rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah. Ya. Dengan mengutangi seseorang kita telah membantu kesulitan seseorang. Ya, kita telah memberikan kemudahan, ya, dari urusan seseorang. Yang kata Nabi SAW, barang siapa memberikan kemudahan urusan seseorang di dunia, seorang muslim di dunia, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ya, selama orang itu berutang pada kita dan kita berikan tangguh, ya, dari utangnya, selama itu kita terhitung, ya, berbuat baik kepada orang tersebut. Apalagi kalau ternyata dimaafkan, ya, dianggap lunas utang tersebut, maka itu menjadi sarana dan sebab serta wasilah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak ada yang diinginkan oleh setiap hamba di hari kiamat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, selain daripada ampunan Allah. Kita sadari bahwa setiap kita memiliki kesalahan. Kita akui bahwa setiap kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Maka di antara sarana untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah memaafkan, memberi maaf dari kesalahan-kesalahan manusia, khususnya memberi kelonggaran dari utang-utang mereka.
Baik, inilah beberapa hadis yang kita bisa sebutkan dan bacakan di pertemuan yang ringkas kali ini yang berkaitan tentang nikmat berupa akhlak yang mulia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita dan berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, yang dengannya bisa menjadi wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan di dunia dan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.